Baik, di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah uji non-parametrik 1. Yang dimana itu di kode 1 ada warung nasi goreng yang berjumlah 8. Yang kode 2 itu warung lalapan berjumlah 14. Jadi kita kode satunya itu ada 8 angka dan kode 2-nya ada 14 angka. Setelah itu kita salin dari pesaing. Ctrl C. Lalu kita masuk ke SPSS. Klik paste with variable names. Setelah itu kita ke analis, terus anjir. Bukan analis coy. Kemana ini salah? Variable view. Variable view jadi itu. Ke variable view di value enam. Nah, yang value pertama itu nasi goreng. Yang kedua itu warung lalapan. Lalu klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke data view, ke analis, pencet non-parametric test, lalu legacy dialog dan binominal. Nah, yang pesaing ini pindah ke kanan, lalu pencet OK. Ini sudah ada. Akan melakukan langkah-langkah uji non-parametrik 2 sampel berpasangan menggunakan McNemar. Yang pertama itu ada data tidak paham dan juga paham. Yang mendengarkan ini kita ketik sebanyak 5, kita ketik 1 sebanyak 5. Selanjutnya yang tidak mendengarkan ini sebanyak 15, kita ketik 2 sebanyak 15. Selanjutnya yang paham itu yang mendengarkan sebanyak 14, kita ketik 1 sebanyak 14. Lalu yang tidak mendengarkan sebanyak 6, kita ketik 2-nya itu sebanyak 6. Selanjutnya kita blok semua datanya, lalu kita klik Ctrl C, lalu kita ke SPSS, kita klik kanan, lalu klik paste with variable name. Selanjutnya kita ke variable view. Yang value ini yang satu kita ketik, kita beri label mendengarkan. Klik add, lalu 2 kita ketik tidak mendengarkan. Kita klik add, lalu klik OK. Yang satunya juga sama, mendengarkan. Lalu 2 tidak mendengarkan. Tidak mendengarkan. Oke. Lalu kita ganti datanya ke scale
lalu kita ke data view. Selanjutnya kita klik analis, lalu non parametric test, legacy dialog, lalu ke dua relate sampel. Nah, yang paham itu ini kemana? Sini. Yang paham ke variabel 1, lalu yang tidak paham ke variabel 2, lalu kita centang yang McNemar. Lalu kita klik OK. Ini data yang dihasilkan dari SPSS. Jadi yang pertama itu kita lihat datanya ini, yang pendidikan itu, ini kita klik satunya itu sebanyak 8. Ini 8. Terus lanjut yang 2 ini kita sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dan lanjut yang ini kita itu sebanyak 6 nih. Dan untuk yang 2 ini sebanyak 2, dan ini 1 sebanyak 3 dan 3, dan yang terakhir itu 4 ini. Lalu kita blok Ctrl C, terus buka aplikasi SPSS, terus kita klik kanan, paste with variable names, terus kita ke variable view, terus ke value, kita klik yang pertama SMA add, yang kedua sarjana add, dan oke. Lalu ini yang pertama pemerintah, yang kedua bank swasta, add, lalu oke. Terus ini ubah ke scale, lalu kita ke data view, terus analyze, terus ini descriptive statistik, terus yang cross tab, lalu ini pendidikan ke ini, terus ini ke ini, lalu kita ke ini, lalu ke C-square ini kita centang, lalu continue, klik OK. Nah, muncul di sini data-datanya semua. Selanjutnya interpretasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang binomial test dari kategori nasi goreng warung lalapan. Nah, signifikannya itu di sekitar 0,286. Dikarenakan lebih dari 0,05 itu berarti tidak signifikan atau H0 ditolak. Nah, H0 itu diterima dan H1-nya itu ditolak. Oke, lanjut untuk yang McNemar test, yang cross tab, yang paham dan tidak paham, yang mendengarkan nilainya 5 dan 9, yang tidak mendengarkan nilainya 0 dan 6. Untuk yang tes statistik, N-nya itu 20 dan nilai sheet-nya 0,004 kurang dari 0,005. Hasilnya signifikan karena H1-nya diterima, H0-nya ditolak karena ini kurang dari 0,05.
Baik, untuk selanjutnya itu ada case processing summary. Yang pertama antara pendidikan dan bank, valid atau enggak valid. Nah, yang pertama itu N atau totalnya itu di sekitar 15 dengan persentase itu 100%, dan cases missingnya itu N-nya itu 0 dan persentasenya itu 0. Yang terakhir itu total, N-nya itu 15 dan persennya itu 100%. Nah, untuk pendidikan dan bank. Nah, dari pendidikan SMA dan sarjana serta bank pemerintah dan bank swasta. Nah, jadi pada pendidikan SMA di pemerintahan itu ada 6, di bank swasta itu ada 2. Totalnya itu ada 8. Dan di sarjana untuk pemerintahan itu ada 3 dan untuk bank swasta itu ada 7. Nah, jadi totalnya dari pemerintah, di pemerintahan itu ada 9 dan di bank swasta itu ada 6. Totalnya itu ada 15. Nah, untuk selanjutnya itu C-square-nya. Nah, C-square-nya itu signifikannya itu sig 2-nya itu di 0,315, karena lebih dari 0,05 itu H0-nya itu yang diterima, H1-nya itu ditolak. Berarti tidak signifikan. Sama juga dengan sig 1-nya itu 0,231, dikarenakan tingginya lebih dari 0,05 itu berarti hanya itu diterima, H1-nya itu ditolak. Terima kasih.